1K1 TV1. Langsung saja saya serahkan berikutnya kepada yang menggagas ide acara pada hari ini. Beliau adalah Bang Jujur Purwanto. Kepada beliau kami persilakan. Sisa 7 menit, nggak apa-apa. 7 menit. Silakan Bang. Sholat aja. Enggak apa-apa. Lalu sholatnya ada geser enggak apa-apa. Agak mundur-mundur dikit ya. Silakan mundur masuk. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan rekan-rekan semua selesai sekali lagi. Ada bagi ketika ini dengan posisinya sudah membawakan dan rekan-rekan yang lain bilang aja asal saya juga singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan-rekan semua sudah coba merefleksikan kira-kira persoalan terutama masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga merefleksikan perkara sebagai kaleidoskop ya, tahun 2024 kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Most interest gitu oleh masyarakat. Di antaranya yaitu saya akan memperhatikan saja yaitu tentang jam baru-baru ini kira-kira akhir tahun jalan khusus Jaksa Agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Zaro Rika. Zaro Rika ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, gitu ya, yang juga menjadi perantara atau maklar kasus Ronald Tanur. Ronald Tanur adalah salah satu anak daripada pejabat tinggi di Jenderal Pajak, gitu ya, seperti itu. Jadi bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun, gitu ya, seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian sampai sebesar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan pungli, urusan soal penyuap, ya kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus, atau katakanlah pengarah kasus, gitu ya, pengarah kasus Mahkamah Markus 1 triliun, ya, seperti itu. Jadi dibuka bertahun-tahun dari 5 tahun nih kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang rupiah saja, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74.000 dolar Singapura. Sebenarnya dolar yang lain Amerika Serikat 71.000 euro termasuk euro. Dan dolar Hongkong juga 483.000 dolar Hongkong. Dan uang rupiah 5.725.000. Ketika menjaga rumahnya si sebelah JNR ini kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 itu beberapa lalu. Jadi berapa ya kasusnya kejadiannya. Jadi kita bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat dalam kasus ini adalah yang dimaklum juga pada kita sebagai aparat penegak hukum juga itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis hakim majelis Surabaya terlibat 3 orang hakim itu, ya, yang kemudian sekarang dalam proses diadili secara hukum. Ya, ini berarti sudah oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas kita bisa baca di media-media. Kemudian kasus yang agak ramai juga ini agak diskriminatif menurut saya, itu kasus Tom Lembong. Kasus Tom Lembong masalah gula itu impor gula, yang dimana Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya. Nah, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi ini kan sidang kasusnya, ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Loh, kan menteri-menteri perdagangan sebelumnya buat impor lebih besar. Ada Zulkifli Hasan, ada itu paling besar. Ya, begitu. Jadi tapi yang diincar yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa? Gitu. Berita Mulyono. Kan saya berita Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lain juga yaitu adalah sekarang ini kasus judi online.
Kita mencoba mendapatkan kasus 2004 yang besar, kasus di lain di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus orang biasa, tapi juga melibatkan kasus kementerian komunikasi dan hijau, kan gitu ya. Budi itu harus ditangkap, Menteri Ari. Nah, menterinya pada saat itu adalah Budi Ari. Nah, dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali. Budi Ari atau Judi Ari? Ya Judi Ari. Judi Ari. Jadi kata rekan saya Judi Ari itu namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dilakukan penyidikan gitu. Ya, belum hanya diperiksa 1 kali. Masa pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Patut diduga seorang muda ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementerian itu semua sudah dijadikan tersangka, Ditangkap. dan ditangkap ya 7 totalnya yaitu 28 orang termasuk orang-orang berdiri itu. Nah, kira-kira begitu. Dan mengerucut ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran ya, kalau soal Budi ini dia jadi target aparat hukum ya, untuk ditangkap, diperiksa dan ditangkap. Harus. Saya juga begitu berharap seperti itu. Ya. Jadi Budi mau untuk mana lagi? Jadi menteri bisa. Tangkap aja. Jadi menteri. Yang lucu, Judi Ari ini penggagas mungkin bisa jadi nggak ditangkap. Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap. Pantesan kita minum kopi di gulanya nggak ada. Jadi diskriminasi untuk ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono. Nah, dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi seperti ini. Tapi anyway, indikasi ke arah sana sudah kelihatan. Kita akan saksikan di akhir pembicaraan ini. Kemudian ada yang disebut fresh release itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya, disebut fresh release juga itu kaya, orang paling kaya yang gila gitu. Nah ini di Surabaya. Nah di Surabaya atau fresh release gila dia tuh yang dijatuhkan hukuman pidana atau dijatuhkan hukuman pidana vonis 15 tahun. Nah itu pelaku utamanya di Surabaya, yaitu namanya Budi Salim. Ini atas kasus jual beli tambahan emas di aneka tambangnya. Diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antam Mas. Jadi kita bingung dengan itu uang rupiah itu. Taruh satu minibus pun nggak muat nih 1,7 triliun ini. Yang nenek nyuri kayu ditahan. Nah, nenek nyuri kayu, Pak. Ada orang di singkong, nah ditahan sampai 1 tahun 2 tahun penjara itu seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan judi lagi itu di aneka tambang emas itu sebesar 58,13 gram atau senilai 35,07 miliar ya, sesuai dengan faktur penjualan emas. Jadi fakturnya sejumlah itu yang terjadi, dan itu semuanya timpang. Jadi permainan buatan semua. Oh iya. Permainan dua meja seperti itu dilakukan. Kerja iblis. Nah, kemudian bahwa apa yang dilakukan seorang Budi ya, terhadap sebelum-sebelumnya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah didakwa melakukan TPPU. Iya. Tidak sudah pasti kan. Kalau ada uang sejumlah itu tidak mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Pasti. Nah, gitu. Nah, kemudian pada sidang kemarin dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember, ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Weinstein. Ini rame sekali. Suami dari artis siapa? Jadi Sandra Dewi. Karena ada ini kalau yang cantik apa? Ya, Harvey Weinstein, suami dari artis Sandra Dewi. Itu merugikan negara pada main dalam 300 triliun ya. Itu juga susah ya. Berapa tak? Itu kan? Nggak cukup. 300 triliun itu
Itu pengadilan ya, itu pengadilan dan sudah ditetapkan di hadapan pengadilan. Oke. Pada 23 Desember kemarin, minggu lalu, majelis hakim Tipikor mempunyai sampai pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini, dapat 3.000 tong. Jadi balik karena kita lagi belikan kue itu berapa ribu ton gitu. Oke. Kemudian Setelah selesai kemudian bersamanya yaitu melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang disebut lain ya seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut dalam hal itu benar ya seorang Chinese itu mencapai 300 triliun. Oke. Bagaimana ada jeda? Ya. Oke. Nah, yang paling ini juga ramai juga. Semua ini ramai tahun 2024 karena melibatkan aparat kepolisian. Ini bukan kata-kata Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat, mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minasa, ingat ya? Ya, itu kejadiannya sekitar 18 Oktober 2022 dan tahun akhir kemarin dilakukan oleh divisi profesi dan pengamanan Mabes Polri. Termasuk juga polisi, kasus yang lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi, ya, dengan alasan macam-macam. Si pelajar SMK tidak dalam kondisi melawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi tembak senjata polisi. Itu kejadian, ya. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadian sekitar 24 Oktober 2024 kemarin, di mana bukan Sambo nih, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Ansari di Mapolsek Solok Selatan Sumatera Barat. Begitu ya? Dan makanya ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sekitar kasus tambang di antara mereka, begitu ya? Rebutan inilah yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu seperti itu. Dan mungkin memang dikatakan rekan sendiri ditembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadiannya. Maksudnya kalau Sambo, ini mencontoh sinyalnya itu Sambo ya, saya bukan Sambo, mencontoh sinyalnya. Oke, demikian ada sesuatu hal juga termasuk pada strategi nasional yang sudah banyak disinggung oleh rekan Kosibuddin. Ya, ini sudah dikatakan saya lupa pada presiden SNB, terutama di pada kali kedua ini bahwa tetap sampai saat ini kami selalu mendampingi atau membackup para korban di proyek kedua itu. Dan minggu depan juga kami akan berkunjung kepada wilayah kedua itu ya, untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya telah terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yudho Kawantoro atas rangkuman 2024 yang cukup lengkap tadi. Langsung saja kepada Pak Vicky Balmas sekali sebagai presidium aksi formasi untuk menyampaikan pandangannya. Nanti sampai seorang asar barangkali ya. Silakan. Jadi saya bicara langsung ini, kalau saya kebetulan diundang di sini bukan saya orang hukum, saya dari ekonomi. Saya akan lihat secara ekonomi. Ini pergerakan Jokowi dari mulai 2014 sampai 2024 di 20 tahun terakhir kemarin itu hanya ekonomi. Saya ingat saat itu setelah dari presiden dia mengatakan kita akan membuatkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7%. Ternyata ya, kita tidak bisa dibohongi perjalanan ekonomi kita itu dengan 43%. Naik dikit, lalu biasa statistik berubah, ya kan? Maka bilang 6%, mana ada 6%? Kalau 6% saat itu pertumbuhan ekonomi
dolar berdasarkan tidak segini, tidak sampai 12.000. Sekarang sudah 1.400, ya. Bahkan mencapai titik kalau break itu 1.900, ya saya bisa lihat sampai 20.000. Tapi tidak bisa tidak terjadi. Yang saya lihat adalah pada saat itu, ya kalau kan itu 6% ekonomi itu adalah suatu pembohongan. Kenapa? Dolar dikatakan saat itu kalau nanti mungkin sekitar 10%. Karena zaman SBY 10 tahun SBY 7% itu, ya. Dolar perdagangan 9.000 sampai 11.000 saat itu sudah diinvestasi oleh Indonesia. Dan itu gimana dengan Sri-Mulyani dibangga-banggakan pada saat itu, ya kan? Utang semakin berkembang mencapai 12,6, sangat besar nih utang swasta. 12 dan inilah menjadi semua tanggung jawab nanti kita ke depan. Menjadi apa bangsa yang ke depan ini harus bereskan. Apakah mampu polisi? Gitu ya, mungkin pertanyaannya. Harus bisa, ya. Tanpa itu koruptornya semua, ambil asetnya, bukan semua miskinkan, bunuh. Dan bicara lagi itu loh, ya. Kalau semua ini, masa kemarin ada 300 triliun, bicara cuma 6,5 tahun. Pak Prabowo kemarin ada segitu nih, berusaha 50 tahun. Harusnya dia dilepas di tengah-tengah laut Bali. Gimana buaya? Ya, di tengah laut Bali aja, suruh tunggu di pinggir aja. Tapi memang itu mengetar kan. Paling ayam juga kembalikan ayam. Ini dilaporkan. Ini kemarin 7 tahun. Ya, nah, ini bagaimana gitu? Jadi hukum dan ekonomi bapak dulu, utang di mana-mana. Rupiah perdagangan di 16.500. Ini kemana? Diapain depan? Solusinya ya udah tangkap semua, kalau sampai baik-baik, jangan pakai halus-halus, jangan sopan-sopan, ya kan? Miskinkan. Ya, miskinkan gitu, Korea bisa, ya, luar bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kenapa kalau kita takut? Ya kan? Ajar aja gitu, tampil semua, bicarakan, ya kan? Kalau beliau berani mengeluarkan statement seperti itu, saya yakin dolar akan turun dan rupiah akan menguat. Saya yakin berarti Ya, artinya dolar ini naik karena pengaruh dari Prabowo atau karena pengaruh dari Jokowi atau keduanya? kalau awal kemarin kan Jokowi nggak pernah. Tapi kali ini kalau Pak Prabowo berani, ya, mengeluarkan statement, Berharap. ya, berharap lagi kita berdoa juga. Ya, artinya bukan cuma statement perintah dong. Ya, dia harus sebagai perintah. Dia perintah terus berani, jangan sopan-sopan maksud saya gitu. Kan sekarang baik-baik betul-betul ngomongin lagi kan, cuma kan, ya kan. Nah ini makanya harus keras, harus keras, hajar semuanya, miskinkan, ambil hartanya, bangganya, asetnya ambil, beban semua, miskinkan semuanya. Dan saya yakin akan kembali utang bisa terbayar. Kalau saya berpikir begini, bentuk audit independen, semua institusi itu harus diaudit dan di situ kelihatan betul uang negara yang diaudit itu ya sangat ya. Jadi bentuk badan tunggal yang independen yang ambil dari akademisi, dari universitas ternama, kan gitu ya, independen untuk mengaudit institusi-institusi, mulai dari penegakan hukum, mulai dari keuangan, semua audit itu kelihatan betul ribuan triliun itu benar-benar diselewengkan, dan disitulah tanggung jawab para kepala-kepala itu untuk diperiksa setelah diambil alih oleh audit tunggal.
Nah, apakah berani melakukan itu? Saya yakin Prabowo akan berani. Paling cuma bilang memaafkan saja, perlu bertaubat. Bertaubat, maafkan ya kami. Terus kita berharap siapa sekarang? Presiden Prabowo, mungkin waktu berkuasa. Jujur, ada satu pertanyaan terakhir selain sama Yusril itu. Nah, bahwa itu patut dilindungi baik. Yang dikatakan bahwa tidak ada manfaatnya koruptor dipenjarakan. Jadi maksudnya itu mungkin nggak usah diapa-apain. Kalau saya secara pribadi mendukung statement itu, nggak usah dipenjarain, tapi dihukum gantung. Nah itu sampai dalam soal Bangsa belakangnya nggak ada, cuma itu doang ya. Berarti nggak beda. Ya udah ambil, rampok, miskinkan, sudah asingkan, taruh di satu pulau, kumpulin di sana. Ada pulau-pulau kita bentuk semua tim independen auditor, tim independen. Itu Ya, dari semua komisi. tapi ambil dari akademisi, akademisi yang pertama universitasnya benar-benar yang bersih, tapi cek dulu keberadaannya, berapa dia gaji, berapa kekayaannya. Kalau ternyata dia memang tidak kaya karena ada posisinya dia sebagai dekan korektor baik, maka ambil disumpah untuk mengaudit semua institusi. Itu pasti kelihatan ribuan triliun yang diselewengkan. Itu pasti 1000%, bukan 100%. Dan di situ harus dikuasai dan dikembalikan, bayar utang itu selesai dengan negara kita. pakai bocor jadi hilang bocornya. Lalu yang kedua Pak, menaik PPN 12%. Iya, Ya kan? PPN 12% ini di mana-mana udah menggaungkan udah rame sebenarnya. Tapi tetap aja tuh kalau besok naik, ini gimana? 24 jam. Iya, nggak sampai 24 jam kan? Besok naik udah selesai. Keluar. Apa-apa udah naik. Fungsi DPR itu sudah tidak Ada fungsi DPR. Justru kita ini yang menjadi pengawas pemerintah. Masuk kali balas nih. Itu ada fungsi DPR. Tidak berbunyi soal-soal. Oke, terima kasih. Saya Bidang Alfas dari Farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Piki. Bapak yang telah menyampaikan banyak sekali tadi, termasuk ditambahin oleh para tokoh-tokoh yang lain. Dan inilah refleksi akhir tahun dari para tokoh. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti ada perubahan yang lebih baik, dan tentu kita sebagai masyarakat tidak mencukupkan diri sampai dengan pembicaraan ini, tapi kita akan terus menyampaikan pandangan-pandangan, kritik-kritik kepada penguasa apabila penguasa tetap berlaku zalim, apalagi mengikuti langkah-langkah presiden sebelumnya, yaitu rezim Jokowi. Terima kasih kepada para tokoh yang telah hadir, terima kasih kepada pemirsa sekalian yang telah setia mengikuti acara kita pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1